Ya, bagi yang menyukai fotografi mungkin akan terasa perbedaannya. X100 Pro ini memang kameranya dibikin betul-betul sesuai namanya Pro. Dari prosesornya juga memang dirancang untuk bisa memproses foto dengan lebih baik. Itu mungkin kenapa kalau kita foto pakai Vivo tuh terasa kok foto dia lebih warnanya Iya, lebih sensornya rasanya lebih besar gitu. kinclong gitu. Aduh. Iya, dan pakai Vivo V3 chipnya itu juga membantu untuk menciptakan foto yang lebih optimal. Ditambah lagi ada multifocal point di kameranya, jadi Iya. kalau mau menciptakan gambar bokeh dari jarak-jarak tertentu. Coba dong fitur sinematiknya, coba ya. Ya, boleh. Ya. Oke, kita coba fitur sinematiknya. Ya, pakai fitur Oh itu ini ya. videonya ini. Iya dong. Wih. Harus. Saya Coba menembak. tangannya mendekat sini. Wih. Kita bikin-bikin aja ya kan. Iya. Namanya juga bikin film pendek. Tuh, jadi kelihatan jarak sana itu. Dia efek lampunya ngaruh loh. Oh, Membuat jadi lebih dramatis. ya, Ya. kita ketemu lagi sama Vivonya kita kenalin duluan. Di Vovotech. Ini lama-lama Vivo, namanya thank you. Vivotech nih. Vivotech. Ya. Ya, ketemu lagi saya Timothy Marbun, ada Saya Bayu Sutiono dan Vovotech kembali akan mengulas sebuah smartphone keluaran Vivo terbaru juga X100 Pro, X100 Pro. Ini juga baru rilis ya, Iya, kalau udah lihat yang sebelumnya kan kita sudah membahas yang Fold ya. yang lipat. Yes, ya X Fold 3 Pro itu sudah mengesankan banget ya kalau lipatnya. Nah, kalau mungkin budgetnya belum masuk atau mungkin tidak butuh handphone yang fold gitu. Ya. Mungkin opsi yang bagusnya juga ada di Vivo X100 Pro. Ini yang Pro ya. Jadi ada yang Pro, ada yang X100. Ya. X100. Oh, kirain ada yang pro, ada yang kontra. Enggak. Beda. Ada. X100 kontra enggak ada. Cuma ada X100 Pro saja ya. Tapi ini juga sama-sama rilis untuk Indonesia itu bareng kemarin sama yang Fold dari Vivo pada 12 Juni yang lalu. Ya. Jadi seperti apa barangnya? Kita unboxing dulu. Seperti ini dusnya, ya kan? Seperti ini dusnya. Ada isinya kah? Iya. Mari kita lihat Ada bersama. beli dus, hadiahnya handphone di dalam. Ya, yang penting beli dus. Wah, dusnya seperti biasa, casingnya bagus. Bedanya dengan yang Fold ya tentu saja di sini ada layar kalau yang Fold. Iya, langsung Iya, kalau kan ini waktu itu. Ini enggak. Coba kita buka. Iya. Teng, Ini teng, teng, handphonenya. teng, teng. Langsung terlihat layar AMOLED dengan tuh bengkok kalau di ujungnya kan. Ya, ini selain ya pasti ada handphonenya, Iya ini ada box, ada emailnya tuh ya, jangan hilang. Kemudian ini untuk chargernya, ada kabel seperti biasa nih sudah dapat. Chargernya berapa watt coba lihat? Nah, sebentar, Ada nggak? ini adaptornya nih. Jeng jeng, jeng jeng. Sudah 120 watt. kenceng, Waduh, kenceng. berarti ini fast charger juga. Iya, dan katanya kalau Oke. mau dari nol ngecas ke 50% itu cuma sekitar 14 menit. Kalau yang Vivo X100 malah 11 Iya. menit katanya. Untuk 50%. Ini ada untuk pembuka SIM card ya, dan kemudian di dalam, wah, Tim, casing. Oh. Nah, dapat casing gratis sudah, Gratis. resmi, official, dan ada buku panduan serta buku garansi. Aman. Speknya juga ada di sini. Aman nih ya. Aman. Oke, itu tadi Oh, langsung yang didapat. dipakein gitu. Iya, ngetes. Walaupun sebetulnya tanpa casing dia keren sekali ya, Oh, iya, selalu kan. betul. Untuk warna hitamnya dari Vivo itu selalu Jadi keren. bodinya kalau kita lihat ya, bodinya untuk Vivo X100 ini untuk layar depannya ya kita lihat sudah lengkung untuk AMOLED-nya. Nanti kita akan lihat kalau dinyalakan bentuk dari belakangnya juga sudah terlindungi dengan anti sidik jari, jadi tidak akan cepat Ya. kotor. Dan lensanya di sini kita lihat sudah memakai lensa Zeiss dan terinspirasi oleh susunan tata surya katanya gitu. Bulan, Oh, bintang dan tata surya lainnya. oke. Gitu, Ya, begitu. dan itu ada beberapa lensa kamera Iya. sesuai peruntukannya. Salah Nah. satunya juga sama seperti di Fold 3, ada telefoto. Jadi untuk selengkapnya ini speknya untuk Vivo X100.
Peluncuran Vivo X100 Pro bersamaan dengan Vivo X Fold 3 Pro pada pertengahan tahun 2024 ini kembali melengkapi deretan smartphone flagship anyar dari ponsel pintar asal negeri Tiongkok ini. Kehadirannya di tanah air menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh pecinta gadget dengan sederet inovasi dan teknologinya. Wajar jika pada peluncurannya di Jakarta beberapa saat lalu, flagship Vivo ini dianggap memiliki keunggulan tersendiri. Prosesor Dimensity 9300 merupakan prosesor pertama di dunia yang disematkan pada Vivo X100 Pro. Maka untuk urusan produktivitas harian, gaming, serta videografi, performanya tergolong cukup kencang. Desain yang tipis serta kapasitas baterai 5400 mAh cukup nyaman dalam genggaman dan mumpuni dalam beraktivitas sepanjang hari. Belum lagi dukungan dual cell flash charge 100 watt serta wireless fast charge 50 watt akan makin mempersingkat pengisian daya. Lalu soal kamera gimana nih? Ini dia salah satu letak keunggulan Vivo X100 Pro, adanya sejumlah fitur video sinematik dengan dibekali multi-concurrent AI Cognitive ISP Architecture, maka Anda dapat menghasilkan rekaman sinematik macam sutradara profesional. Seperti halnya sutradara terkenal sekaligus brand ambassador Vivo, Joko Anwar, yang konon telah membuktikan kemampuan ponsel ini dalam mendukung aktivitasnya di kala bekerja. Setidaknya ada 5 preset bawaan dari fitur 4K Cinematic Portrait Video ini. Masing-masing adalah Classic Movie, Hong Kong Night Scene, Retro Focus, Natural Portrait, serta Summer Sea Breeze. Gimana nih? Udah siap belum bikin video layar lebar? Nah, itu kan tadi udah speknya ya. Menurut gue sih sekali lagi speknya ini memanjakan bagi yang suka selfie, yang suka foto-foto bareng sama teman. Dan sekarang sama seperti ketika kita agak sedikit membahas dan sharing experience untuk memegang X Fold 3 dari Vivo, ada telefoto yang bisa lo yang suka makro fotografi, motret action figure, serangga di alam bebas, bunga atau daun-daun. Nah, ini ada nih. Iya, dan jadi ini kameranya itu selalu dimanjakan deh sama Vivo buat lo yang suka smartphone. dan memang ada, coba kita lihat ya, ada beberapa kamera di sini ya. Ini kan kelihatan nih susunannya nih yang terinspirasi oleh Tata Surya nih. Jadi ada super wide angle-nya pasti ada. Ini 50 megapiksel, ada Zeiss APO telephoto camera. Jadi teknologi APO-nya tuh ada beberapa fitur yang membuat fotonya lebih clear. Terutama juga yang menariknya tuh katanya buat foto sunset justru ini lebih seperti menciptakan suasana sunsetnya, bukan hanya foto mataharinya aja. Iya. Gitu. Jadi kalau mau foto, ini anak-anak senja nih ya. Iya. Anak senja kalau mau Cocok foto buat anak tuh senja. bukan hanya dapat matahari yang menguning, tapi nuansa sunsetnya tuh akan view-nya dapat banget. Karena dia ada program filternya tuh udah pas banget katanya untuk senja. Dan juga ada main camera dari Zeiss juga, ini juga 50 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya konfigurasinya ada di depan ada 32 megapiksel front kamera. 32 cukup banget sih buat selfie-selfie kinclong-kinclong. Dan konfigurasi kameranya sengaja ditaruh seperti ini, terlindung nanti dengan, walaupun tidak terlindung lensanya, tidak ada penutupnya begitu, tapi seperti biasa Vivo mengatakan ini semua lensanya sudah cukup terlindungi dengan bagian-bagian yang sudah mereka rancang di sini. Nah, ada perbedaan antara yang X100 Pro dengan X100 biasa, dua lensanya. Kalau tadi ada yang lensa Zeiss APO-nya, kalau yang X100 biasa itu dia bukan yang APO. Terus dia tidak, kalau yang X100 biasa dia tidak ada yang 1 inch main kameranya dari Zeiss, tapi digantikan oleh VCS True Color main camera 50 megapiksel. Jadi kalau memang kalau pemakai awam nggak terlalu merasakan bedanya gitu. Ya, bagi yang menyukai fotografi mungkin akan terasa atau akan tahu perbedaannya karena di yang Pro ini, X100 Pro ini memang kameranya dibikin betul-betul sesuai namanya Pro gitu. Jadi speknya lebih tinggi pasti. Lebih Tapi bukan hanya dari itu aja ya, dari prosesornya juga memang dirancang untuk bisa memproses foto dengan lebih baik.
Itu mungkin kenapa kalau kita foto pakai Vivo tuh terasa kok fotonya lebih warnanya Iya. oke, Lebih gitu kan. Sensornya rasanya lebih besar gitu. kinclong gitu. Iya, dan pakai Vivo V3 chipnya itu juga membantu untuk menciptakan foto yang lebih optimal. Ditambah lagi ada multifocal point di kameranya, jadi Iya. kalau mau menciptakan gambar bokeh dari jarak-jarak tertentu. Tinggal pilih-pilih saja yang mana yang filter yang dirasa cocok. Jadi itu semua sudah ada di dalam fitur untuk fotografinya. Katanya ini juga untuk low light lebih bagus juga. Oh, jadi mungkin kita matiin lampu, kita coba foto dalam Nanti boleh. kegelapan. Kita sekarang di studio kita kan dibantu nih sama lampu. Iya, Nanti ini kalau terang nggak pakai lah. lampu, kita foto wifi, saya sama Timothy dan kita lihat hasilnya. Nah, bedanya lagi untuk yang X100 Pro dan X100, mungkin buat Anda yang mau ngambil gambar sinematik, ya harus ngambil yang Pro. Dia tuh ada video sinematik gitu ya, Iya, untuk ngambil khusus. gambar seakan-akan seperti di film. Iya. Gitu. Apalagi dia 8K kan. Jadi ini ya Pro-nya membuat gambar tuh jauh lebih tajam dibandingkan yang X100. Ya, jadi itu udah bisa bikin Keren. film pendek dan Yes. ada fitur-fitur yang mendukung ke arah sana untuk membuat video yang sinematik. Iya. Jadi Bisa bikin film. kalau sinematik tuh dia misalkan transisi fokus, dia Iya. lebih seperti film. Iya. Transisi fokusnya, terus nuansa yang diciptakan dari focal point-nya itu tuh membuat itu terasa tidak seperti kamera biasa, tapi seperti yang kita lihat di film-film gitu, transisi Iya. gambarnya, transisi fokusnya gitu, dan ditambah lagi memang sudah disematkan beberapa efek sinematik. Ya, Jadi efek sinematik itu juga membuat kita kalau di film kan ada coloring apa segala macam. Nah ini kita sudah ada efeknya untuk membuat itu terasa lebih filmy. Apa Iya. itu filmy? Film apa gitu ya. Kira-kira gitu deh. iya. Ini kalau saya lagi nyoba video tim, ya, terus saya agak goyang-goyangkan gitu ya, karena mungkin nanti akan banyak menggunakan tangan kita sebagai tripod atau penggerak. Ini agak saya goyang-goyang. Coba. Ngambil saya. Kalau saya langsung merekam Sini, nih, saya, ya, saya. tuh. Kan? ya, Berdiri saya dong, goyang. berdiri dong. Kenapa sih saya yang disuruh berdiri? Oh, Timothy-nya Oh, gua sudah bukan saya yang goyang ya, kameranya yang goyang. Kameranya yang goyang tim, biar Kalau saya yang kurang stabil. kalau kamera goyang. Nah, ini kita gambar. Coba. Oke. Jadi hasilnya itu memang dia seperti punya stabilizer, sangat tajam kan terlihatnya. Nah, itu ditambah ada fitur-fitur sinematik. Bayangkan saja. Coba dong fitur sinematiknya. Coba ya. Ya, Nanti boleh. ya. Oke, kita coba fitur sinematiknya. Ya, Ini potret sinematik. Berarti ini foto ya. saya sudah GR aja, kirain saya yang direkam. Coba ya. Oke, Ini biar potret sinematik. udah pakai fitur Oh, itu ini ya. video nih. Iya dong. Harus. Kan? Saya Coba menembak. tangannya mendekat sini. Wih. Kita bikin-bikin aja ya kan. Iya. Namanya juga bikin film pendek. Tuh, jadi kelihatan jarak sana itu ya. Dia efek lampunya ngaruh loh. Oh, Membuat jadi lebih dramatis. nanti akan kelihatan. Kalau tadi kan saya nggak pakai fitur sinematik tuh, membuat video dengan goyang-goyang tadi ke Timothy dan juga ke kru. Kita coba ya. Nah, ini kan hasilnya. masih Kita kasih lihat di 1080. sini tim. Saya mau kasih 4K 30 frame per second ya. Ya. Oke. Ini gue ngambil shotnya mulai dari tangan. Kesannya ngegebrak meja ya. Siap. 3, 2, 1, action. Rangga, yang kamu lakukan itu kenapa gue jadi cinta? Kenapa harusnya kebalik Cinta. dong? Gimana sih? Aku nggak jahat loh. Iya. Tuh, coba kita lihat. Tuh, dramatis loh. Jadi gambarnya. Coba deh ini. Oke. Penasaran sih. Dramatis. Jadi bokeh-bokehnya itu dapet tuh. Bokehnya dapat. Nah, gue mau coba satu hal. Lu ngeliat dari sana terus ngeliat ke sini ya. Oke. Jangan ngeliat dulu, jangan ngeliat Jadi ini fokusnya ya? gue mau lihat apakah dia akan fokus. Coba 3, 2, 1 lihat sini. Wah, dapat ya? Dapet Apa yang dong. kemudian bisa dilakukan dengan fitur-fitur sinematik dari Vivo Pegel nggak? X100 Betul Pro. nggak leher lu ngomongnya ke belakang? Makanya sekali gue ke depan. lihat dong. Ini efeknya begini jadi Oke, kita lihat sama-sama nih nanti. Ya. Ini kan fokusnya ke sana tuh. Ya, Sat. tuh langsung bokeh langsung. Oke, Wah, langsung. bukan main. Yang penting-penting yang Iya. fokus jadi kan.
Buat yang senang foto, ini juga sama. Seperti kalau tadi kan kita bicara soal X Fold 3 Pro, itu juga punya kelebihan Telefoto, telefotonya. zoomnya. Iya, dengan Ini Zeiss juga. telefoto. Ini Nggak kalah. Harganya beda, tapi nggak kalah. Iya. Coba kita lihat ya. Ini Kalau akan dari sisi zoom harga yang bisa sama. jadi kan dia di bawah. Harusnya dong. Iya dong, Iya karena dong. layarnya Dua layar. kan 2 layar kalau itu. Iya. Tapi dia juga punya telefoto atau zoom. Nah, itu jadi pertimbangan tuh nanti. Kita mau kasih lihat telefoto sekarang tuh, telefotonya bukan main. Kalau ada orang nyebrang kelihatan. Iya. Kita ngelihat tanpa telefoto tadi nggak lihat ada orang kan, Tip? Nggak ada. Balik lagi. Nah, Jauh itu banget. jauh kan? Di situ bahkan nggak kelihatan ada pergerakan. Iya. Sampai seberapa jauhnya terlihat juga nggak, Tim? Seperti waktu kita mencoba X Fold 3. Sangat jauh ini. Jadi kalau tetangga kita, Udin mana Udin? Kita bisa lihat. Udin nggak ada. Berarti nggak ada orang. Nah, kalau Mungkin dia tetangga sudah sih jauh. masih deket, Tim. Ini betul-betul Wow. jauh tampaknya dari Jakarta bisa langsung ke Depok minimal tadi itu. Keren. Jadi telefotonya nggak kalah sih. Tadi kita udah coba Iya. yang Fold juga sama ini, gue bisa bilang sih nggak kalah sih ya untuk lensa telefotonya. Mungkin memang agak buram namanya juga 100x ya. Iya. Tapi sebenarnya 100 juga ya, sama sebetulnya Sama, dengan si 100 X Fold 3 ya. Waktu kita coba juga sekitar 100 kali zoomingnya. Nah, ini yang ada di X100 Pro. Jadi kamera sih saya selalu bilang sudahlah. Vivo kalau soal kamera mereka nggak main-main dan mungkin ini menjadi salah satu keunggulan smartphone Vivo. Kamera-kameranya itu nggak nanggung mereka kasihnya. Udah pasti seru. Kalaupun bukan jago fotografi atau pakar di bidang fotografi, tapi suka selfie, wifi, ini buat lo semua yang cewek-cewek, kalau arisan bawa Vivo beres semua tuh foto-foto. pasti suruhnya pakai Iya. kamera kamu aja pakai. Lo pada pakai kalau arisan atau kumpul-kumpul tuh bajunya warna-warni gitu. Wah, backgroundnya warna-warni. Selesai tuh sama Vivo udah. Oke, jadi itu Vivo X100 ini juga salah satu yang Vivo yang speknya keren-keren. Nah, kan? berapa harganya? Kita lihat berapa harga dari Vivo X100 dan X100 Udah muncul Pro. belum? Ting, 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 ting. Nah, kira-kira segitu. Ya, jadi kalau boleh membandingkan dengan review kita di Fomotech sebelumnya dengan Vivo X Fold 3 Pro, ya bagi yang kepingin punya smartphone yang bisa dibuka dan dilipat ya, folding gitu, ya itu pilihannya ada di sana Iya. dari Vivo. Tapi kalau nggak mau, satu, atau yang kedua budgetnya lebih, ya karena yang X Fold 3 kan lebih mahal. Nah, budgetnya masuk di sini, ini jangan dilewatkan sih. Kalau gue bilang sih kalau tidak perlu layar fold dan lebih kepada mungkin ngambil gambar gitu ya, terutama untuk foto mungkin ini lebih cocok nih. Banget. Ya kan, satu lebih hemat, yang kedua ya spek-spek kameranya itu sudah sangat mumpuni gitu, Iya. nggak kalah sama yang Fold 3 gitu. Kecuali memang mau untuk pekerjaan yang kita bahas kemarin ya, memang Iya. pekerjaannya akan membantu tuh kalau memakai Fold. Iya. Tapi sebenarnya secara layar, secara kamera, menurut gue sih yang khususnya yang Pro, yang X100 yang Pro itu sebenarnya sudah sangat mumpuni secara kameranya, layarnya juga sudah 4K dan semua spek yang dibutuhkan, kecuali Anda butuh prosesornya memang berbeda tuh. Kalau yang Fold dia pakai Snapdragon, Ya. pakai Dimensity, tapi kalau ini pun untuk pekerjaan-pekerjaan normal udah cukup sih, main Oh game iya, aja udah mumpuni banget main kok nih. gini aja deh ukurannya. Kalau main game aja udah mumpuni, ya dipakai hal-hal yang nggak mesti bekerja harus seperti laptop atau Iya. tablet, ini udah sangat mumpuni. Ya browsing berita-berita di situs-situs Ngetik apa gitu ya. news online itu mengetik, ini juga udah sangat bisa. Dan banyak yang suka tanya, itu kan kameranya canggih, lensa Zeiss, aman ya? Aman, ini juga udah IP68, tahan percikan air, walaupun bukan harus kecebur ya. Jangan kecebur. Ya, dalam kedalaman tertentu. Tapi ini sudah ada di meja tertumpah saat bertugas, kena Cipratan.
cipratan atau tersiram sedikit dengan air minum ketika arisan. Kenapa gue pilihannya arisan ya? Gue ngebayanginnya itu sih Tim. Ibu-ibu kalau foto-foto udah deh Vivo salah satunya tuh. Iya. Ini nggak akan mengecewakan. Fotonya tuh jadi lebih bagus daripada aslinya. Jadi udah Percayalah. IP68 ya. Air dan debu untuk penggunaan normal keseharian ini udah cukup aman. Gitu. Oke. Jadi cocok. Layar juga kalau kita lihat, ini kan. Kinclong benar ya kan? Kinclong banget. Ini sudah untuk yang Pro-nya itu sudah 3000 nits dengan 120 Hz, jadi responsifnya juga cepat. Responsifnya juga cepat. Jadi Touchscreen-nya itu enak betul. Dan bahkan dia ada teknologi untuk menyamankan mata juga, gitu, mengikuti area sekitar kita terangnya seberapa, dia nanti akan menyesuaikan, jadi tidak akan membuat mata lama-lama perih karena melihat layar handphonenya. Oke, itu dulu yang bisa kita ceritakan sebagai sebuah sharing experience. Kita sudah menggenggamnya mungkin lebih dulu daripada teman-teman semua, daripada lo semua, karena dia baru saja rilis. Silakan datang ke Vivo official store-nya untuk bisa memegangnya juga sebelum memutuskan membeli yang mana. Banyak banget soalnya pilihan dari Vivo, tapi kameranya hebat-hebat semua, termasuk X100 Pro ini salah satu pilihan. Ini kalau saya ditanya nih, kalau pribadi pilih yang mana, udah berapa kali memilih atau mereview dan punya experience untuk memegang Vivo, saya pilih ini. Dicatat ya teman-teman Vivo, saya pilih ini, ya. Kalau gitu, saya juga memberi catatan ya. Kalau perasaan saya, perasaan nggak tahu deh, mau kita bandingkan nggak? Nggak tahu perasaan teman-teman di Vivo. Perasaan saya sih, ini agak sedikit lebih lebar dibandingkan yang Fold pada saat dipegang terlipat. Iya, betul. Ini kayaknya agak lebih wide. Sedikit, ya. Jadi ya buat catatan teman-teman Vivo, saya maunya yang Fold aja. Ya, gitu. Ya, jadi adil. Ini mumpung barangnya dua-duanya ada di kita. Ada di sini, ya. Kita fair ya. Ini buat Anda. Daripada kita harus yang Fold-nya itu kan. Ya. Fold. Oke. Buat saya. Thank you ya. Ini Jangan lupa keren. like, comment, subscribe, dan boleh share juga. Ya. Kasih tahu bahwa kami berdua, Timothy dan Bayu, ada di Fomotech untuk menyampaikan review-review berkaitan dengan teknologi, termasuk smartphone seperti Vivo ini. Iya, tentunya. Thank you ya, yang udah nonton. Dengan ya kebutuhan bapak-bapak seperti kita ya. Betul. Tapi buat saya sih cocok lah. Fold. Biar ini buat Bayu aja, nggak apa-apa. Saya suka, jangan salah, saya suka. Iya. Tapi kalau ada dengan Fold, demikian resmi sudah tidak? X100 ini. Gimana ya Fold? Ya, sudah bisa? Oh, aduh. Itu masih ada. Memang dua orang baik cepet dijawab Iya. tuh. Itulah Aduh. Timothy dapat kotaknya aja ya kan. Terima kasih. Loh, handphonenya mana? Tapi sebentar, saya mau buktiin sesuatu. Bener nggak sih agak lebih lebar dibandingkan yang Fold kalau dipegang rata gitu? Ini feeling saya aja sih. Coba diukur. Coba. Ini. Nah, Perasaan saya sih lebih lebar ya. yang Sedikit banget ya. Sedikit ada lah tapi ya. terasa ya Tapi terasa sih. digenggam ya. Di genggaman terasa sih. Ya, oke. Anyway, ini udah ada. Oke, gimana? Kalau Anda mau lihat reviewnya, ikuti Ya kan? linknya ya. Kita Ya ada kan? linknya untuk review ini. Tuh, emang enak ini pakai ini. Jadi kalau kita nelfon, enak. loh, Bayu. Iya. Halo? Enggak ya? Enggak harus ya? Saya orang zaman dulu. Pakai handphone tipenya begini. Halo? Halo. Halo ya? Kayak gitu ya. Tapi sekarang ada loh bapak-bapak kalau nelfon gitu. Iya, gimana? Jadi mau titip apa gitu kan? Nah, ini Tuh, pernah aduh. terjadi memang kelihatan. Bapak-bapak tuh ya. Bapak-bapak jangan bikin malu bapak-bapak ya. Teleponlah seperti biasa, begini saja. Tidak usah karena Fold terus harus semua orang lihat itu Fold. Ya gimana ini? Ya saya lagi di airport ini. Mau titip apa? Aduh. Nggak apa-apa lah kalau Vivo X Fold 3 Pro mau di seperti itu kan ya boleh lah ya kan biar ketahuan. Terserah, tapi ya jangan kayak kalau dengar plok apa itu? Saya lagi tepuk jidat. Suara saya tepuk jidat itu di belakang ada. Oh, Bapak. Oke, thank you sudah menyaksikan Fomotech. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di Fomotech berikutnya. Sampai jumpa. Bye.